Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Salma 3. Jadi ini podcast ketiga Salma ya teman-teman. Nah sebelum itu, kalian bisa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel Salma ya. Terima kasih. Nah jadi di podcast Salma 3 kali ini, Salma mau merayakan Hari Pendidikan Nasional. Hari ini, pada tahu nggak hari ini tanggal berapa? Nah, bener banget hari ini tanggal 2 Mei 2020, yaitu Hari Pendidikan Nasional ya kan. Nah, di di podcast Salma kali ini, Salma khusus menyiapkan satu sajak puisi buat kalian semua dalam seremonial Hari Pendidikan. Nah, oke, jadi langsung aja ya, Salma bacain sajak spesial buat kalian. Jadi sajaknya seperti ini. Hari Pendidikan. Momen di mana seharusnya kita berpikir dalam renungan. Hari Pendidikan. Hari yang semestinya menjadi pengingat bahwa masih ada yang belum terselesaikan. Hari Pendidikan. Saat yang tepat bagi kita semua melihat kembali tapak tilas perjalanan. Perjalanan sistem, perjalanan birokrasi, perjalanan oligarki, perjalanan konspirasi. Puluhan tahun sudah kita berganti-ganti sistem pendidikan. Puluhan wacana sudah kita mendengar dari berbagai menteri yang setiap ada pergantian. Semua sistem ikut-ikutan dirombak habis-habisan. Salah? Tidak. Benar. Persepsi. Hasilnya bisa kita lihat bersama hari ini dengan mata kepala kita sendiri. Sudah saatnya konsistensi menjadi pilihan. Bukan hanya mengejar pujian saat pergantian kekuasaan. Banyak negara bisa kita jadikan rujukan. Banyak sistem bisa kita ambil percontohan. Mari bersama rapatkan barisan. Berhenti adu argumen untuk saling menjatuhkan. Sekarang waktunya ide-ide segar benar-benar direalisasikan. Bukan hanya wacana yang membuat kita masih belum lepas dari status negara berkembang. Pasuruan 2 Mei 2020. Nah, jadi itu dia sajak dari Salma spesial Hari Pendidikan. Sebelumnya Salma mau ucapin dulu ya selamat Hari Pendidikan Nasional buat kita semua. Nah, jadi apa kabar nih buat para teman-teman, para remaja-remaja, generasi penerus bangsa, generasi penerus estafet perjuangan, agen perubahan katanya ya kan. Nah jadi di momen Hari Pendidikan saat ini, apakah itu hanya seremonial belaka, tanggal merah belaka yang menghias kalender-kalender kita? Tidak kan? Nah jadi sebenarnya apa sih yang bisa kita refleksikan, kita renungkan di Hari Pendidikan Nasional ini gitu. Banyak hal sebenarnya. Salah satunya mungkin yang paling mendasar adalah kita bisa ngobrol-ngobrol soal sistem pendidikan itu sendiri gitu kan. Nah, kalau bicara soal sistem pendidikan gitu, kalau outputan dari sistem pendidikan hanya menciptakan manusia-manusia yang cerdas, manusia-manusia yang pintar, yang memiliki intelektualitas gitu kan. Sudah terlalu banyak lulusan-lulusan sarjana, master, profesor, guru besar ya kan sudah menggunung gitu di negara kita Indonesia ya kan. Tiap tahunnya ada ribuan lulusan sarjana yang keluar dari universitas berbeda-beda dengan pilihan program berbeda-beda ya kan. Dan pada faktanya fenomenanya masih banyak lulusan-lulusan tersebut yang bahkan belum bisa bekerja, belum bisa memberikan sumbangsih buat negara gitu kan. Nah jadi sebenarnya apa sih sumbangsih kita para remaja-remaja ambiar? Semoga nggak ambiar.
buat Indonesia gitu kan. Apa gitu sumbangsihnya? Nah, sumbangsihnya salah satunya adalah kita bisa temukan passion kita gitu. Nah, jadi sebenarnya sumbangsih yang paling berarti buat sebuah negara, buat kemajuan sebuah negara itu apa sih? Ya, dari sumbangsih-sumbangsih kecil kita sebagai warga negaranya gitu. Apa? Ya, seperti yang aku bilang tadi, yaitu passion gitu. Kadang kan kita itu masih belum bisa gitu kan, belum bisa mengenal passion kita itu apa, belum bisa tahu kita itu cocoknya di mana gitu. Ya, itu kayak gak apa-apa gitu. Biarkan itu mengalir aja dulu. Kalian lagi sekolah SMP, SMA, SMK, lagi kuliah di bidang apa, di jurusan apa gitu. Kalau misalnya satu waktu kita kemudian merasa nggak cocok gitu, itu sebenarnya nggak selalu beneran nggak cocok. Kadang nggak cocoknya itu karena kita merasa kesulitan di situ. Jangan-jangan karena kita masih belum mau belajar lebih di situ gitu. Jadi ya itu oke lah, biarin aja mengalir dulu. Nanti kita juga bakalan tahu di mana sih sebenarnya passion kita gitu. Nah, kalau kita sudah mampu tahu passion kita di mana, cobalah untuk menjadi ahli gitu di bidang itu. Kenapa? Karena semakin banyak para ahli dari remaja-remaja kita ini ya bakal semakin besar juga sumbangsih yang kita berikan buat Indonesia gitu loh, meskipun itu hanya bentuk pribadi gitu kan, misalnya ahli di bidang jahit menjahit menjadi pengusaha desain sukses, ahli di bidang ngebacot kayak aku ya kan, kemudian kalian bisa menjadi pembicara terkenal, kalian bisa menjadi motivator gitu, atau ahli di bidang apa ya, eksakta gitu, kalian bisa menjadi profesor, kalian bisa menjadi seorang guru yang mendidik putra-putri bangsa kita, ya kan? Jadi, apapun cita-cita kalian, apapun keinginan kalian, sekecil apapun itu, sebenarnya itu sumbangsih terbesar buat negara kita gitu. Apalagi setelah ini kita, negara kita, bangsa kita bakalan mengalami yang namanya bonus demografi. Nah, mungkin sebagian dari kalian udah ada yang mendengar atau udah belum mendengar. Jadi apa sih sebenarnya bonus demografi itu? Bonus demografi itu adalah sebuah kondisi yang mana angka manusia produktif di sebuah negara itu jauh lebih tinggi daripada angka manusia yang tidak produktif. Jadi berapa sih usia orang dikatakan produktif? Yaitu usianya mulai dari 15 sampai 65 tahun. Kalau nggak salah gitu sih. Nah, jadi para ilmuwan, para cendekiawan negeri ini memperkirakan dengan melihat angka kelahiran yang ada di Indonesia, angka kematian yang ada di Indonesia, itu nantinya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kita bakal mengalami itu gitu, bonus demografi. Nah, apa untungnya bonus demografi ketika gampangannya banyak remaja-remaja bertebaran di Indonesia? Kita bakal menjadi penguasa-penguasa di Indonesia gitu kan. Apa untungnya? Nah, untungnya adalah kita bisa benar-benar membangun semua sektor yang ada. Sektor pendidikan, sektor ekonomi, sektor pariwisata itu bisa kita bangun gitu kan. Dibangun oleh anak-anak muda yang memiliki semangat yang sangat besar. Yang semangatnya jauh lebih besar daripada orang-orang yang sudah lanjut usia, ya iyalah. Nah, tapi bonus demografi itu juga memiliki dampak, bukan dampak sih, apa ya, kayak resiko besar jika para remajanya tidak bisa menggunakan kesempatan itu dengan baik. Kalau para remajanya hari-harinya diisi dengan hanya bergalau-galau ria, para remajanya setiap harinya diisi dengan berapa ya, berambiar-ambiar tanpa tujuan gitu. Kalau berambiar-ambiar tapi tujuannya kemudian apa ya, dapat income dari media sosial gitu kan, followernya udah ribuan, dapat income dari Instagram, dari YouTube, dari Google, ya it's okay gitu. Semua orang bisa mendapatkan penghasilan dari bidang apapun gitu. Tapi kalau kemudian galau dan ambiarnya tanpa tujuan, yang hanya membuat kita semakin semakin tidak punya semangat hidup,
Nah, ini yang nggak bagus, tidak perlu dikembangkan ya. Jiwa-jiwa ambiar itu cukup menjadi hiburan, tapi jangan dijadikan kepribadian. Nah, gitulah ya. Karena kalau misalnya hari-hari kita dilalui dengan kegalauan, dengan kebaperan yang tidak tidak terhingga, tidak tara, kita bakal jadi remaja yang tidak bisa apa ya, tidak bisa berkembang gitu loh. Jadi it's okay, kita kita pastilah masing-masing dari kita pasti pernah galau, pernah ambiar, pernah baper gak jelas. Nah, manusiawi, semuanya tuh sangat wajar. Apalagi kita para remaja yang lagi masa-masa transisi itu juga sangat-sangat wajar sekali. Tapi itu menjadi tidak wajar kalau itu kemudian dijadikan kepribadian kita, dijadikan prinsip hidup kita gitu. Prinsip hidup kayak apa aja. Nah, jadi mulai dari sekarang kita itu sudah harus mikir gitu loh, mau dibawa kemana Indonesia ini, mau diapakan bangsa Indonesia ini 5-10 tahun ke depan. Karena yang bakal ngatur negara ini 5-10 tahun ke depan ya kita-kita gitu loh, yang bakal membuat ekonomi negara ini maju, yang bakal membuat sektor-sektor di negara kita benar-benar maju atau tidak, ya itu kita gitu loh, di bidangnya masing-masing. Ada mungkin kalian yang suka bisnis, kalian nanti 5-10 tahun ke depan menjadi pebisnis yang sukses, atau ada yang dari kalian pengen jadi menteri, pengen jadi pejabat, pengen jadi orang yang menduduki kursi-kursi kepemimpinan gitu. Ya itu yang harus disiapkan dari sekarang gitu loh. Dan ini sangat relevan banget berkaitan dengan Hari Pendidikan gitu loh. Karena kalau outputan dari sistem pendidikan kita itu masih belum berubah, yang hanya menciptakan lulusan-lulusan yang pintar tapi tidak benar, itu sudah banyak gitu loh. Kita sudah bisa melihatnya sekarang dengan mata kepala kita sendiri kan. Para kaum-kaum elit berdasi yang pintar, lulusan universitas ternama, hartanya banyak, masih aja makan harta rakyat-rakyat kecil kayak kita ya kan. Kita rakyat kecil disuruh membayar pajak, tapi kemudian ternyata pajak kita tidak tersalurkan dengan benar. Jalan-jalan di desa kita masih banyak yang belum diaspal, misal. Jalan-jalan di desa-desa terpelosok masih belum layak, masih belum diperbaiki, masih belum direnovasi, dan berbagai fasilitas umum yang seharusnya bisa kita sebagai warga negara dapatkan. Nyatanya mungkin masih belum. Nyatanya mungkin masih masuk ke kantong-kantong mereka para pejabat yang mungkin sebagian sudah masuk penjara dan mungkin lebih banyak masih melenggang bebas di luar sana tanpa tersentuh aparat hukum yang jangan-jangan juga masuk bagian dari mereka gitu kan. Nah, jadi bagaimana seharusnya kita menyikapi fenomena-fenomena yang ada seperti yang saya deskripsikan barusan? Gampang sebenarnya, dari diri kita sendiri. Kita tujuannya belajar apa? Menjadi pintar, dapat nilai bagus, bisa kerja enak, atau kita mau jadi orang yang benar? Mau pintar tapi nggak minterin orang, mau cerdas tapi nggak ngakalin orang. Nah, ini bisa kita dapat kalau sistem pendidikan kita itu udah benar. Aku apa standar-standar yang ditetapkan negara, yang ditetapkan para menteri, itu sudah benar, sudah sesuai dengan filosofi-filosofi para pendiri kita, para pendiri negara kita, sudah sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Ya itu bagus gitu loh. Cuman masalahnya, sistem pendidikan selama ini kita masih sama-sama tahu ya, sistem pendidikan selama ini masih terus mengalami pergantian, apa ya, bukan renovasi, apa ya istilahnya, yang jelas masih belum saklek gitu loh. Ya emang sih zaman emang berubah, kondisi emang berubah, tapi bukan berarti semua perubahan itu juga membuat semua sistem berubah drastis dari waktu ke waktu gitu loh. Bagaimana kita bisa melihat hasil kalau pada prosesnya saja kita tidak konsisten menggunakan sesuatu yang sama gitu loh. Kita bisa misalnya melihat negara Finlandia ya, negara yang dinobatkan sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia gitu kan.
Bagaimana dia yang awalnya negara agraris biasa, negara kecil biasa, kemudian bisa mendapatkan gelar seperti itu. Kita bisa tuh sama-sama belajar dari sebuah negara Finlandia, apalagi backgroundnya sama-sama negara agraris gitu kan. Di sana, di Finlandia, kalau teman-teman tahu, di sana itu nggak ada yang namanya ujian nasional. Nggak ada yang namanya istilah nggak naik kelas. Semua siswa di sana auto naik kelas. Kenapa demikian? Karena di Finlandia itu guru-guru yang mengajar di Finlandia, bahkan untuk guru sekolah dasar sekalipun, itu minimal dia harus S2. Nah, kenapa kayak gitu? Karena um, mereka sudah menerapkan standar gitu loh, standar minimal agar gimana sih caranya mendidik anak-anak dengan usia emas, golden age. Anak usia TK dan usia SD itu usia emas loh. Dia itu benar-benar masa-masa pembentukan kepribadian yang sesungguhnya. Gimana caranya anak-anak yang usia emas itu dididik sama orang yang benar, orang yang berpendidikan bagus, biar nantinya gedenya dia bisa jadi orang yang benar dan orang yang bagus juga. Nah, mungkin kalian yang baru tahu kenapa di sana nggak ada istilah nggak naik kelas. Karena di sana dalam satu kelas, dari berbagai literatur yang aku tahu ya, satu kelas di Finlandia itu, misalnya di sekolah dasar atau tingkat sekolah tingkat atas dan sejenisnya itu ya, satu kelasnya itu ada 3 guru. 2 guru yang ngajar di depan, 1 guru yang mendampingi anak-anak yang tertinggal. Jadi di sana, di Finlandia itu, perhatian khususnya itu justru bagi anak-anak yang tertinggal. Hampir terbalik dengan negara kita gitu loh. Yang dijadikan perhatian utama anak-anak yang pintar. Anak-anak yang pintar hampir nggak pernah absen diikutkan perlombaan sana-sini. Anak-anak yang tertinggal jangankan dibimbing intensif. Terkadang di kelas saja suka tidak diperhatikan. Nah, inilah realita yang menjadi PR kita bersama gitu loh, agar eh, fenomena-fenomena seperti ini tidak terulang lagi di masa mendatang gitu loh. Apalagi kita yang nantinya tuh bakalan mengisi posisi-posisi penting di negara ini. Nah, makanya mulai sekarang kita tuh harus menjadi remaja yang benar dulu, gimana prinsip hidup kita, gimana ditata dulu, apalagi di momen Hari Pendidikan Nasional ini. Semoga tujuan-tujuan hidup kita, prinsip-prinsip hidup kita sebagai warga negara, sebagai remaja yang nantinya bakal menjadi agen perubahan negeri ini gitu. Semoga udah bener ya. Semoga dikasih kelancaran dalam meraih impian-impian kita. Sekecil apapun impian itu pasti membawa dampak yang besar selagi tendensi kita, alasan kita menginginkan impian itu tercapai itu benar gitu. Mau kalian jadi guru TK, mau kalian jadi uh, apa ya, penjahit rumahan, mau kalian menjadi ibu rumah tangga, apapun itu, sesederhana apapun impian kita, impian kalian, itu tidak mengurangi nilai kemuliaan dan keluhuran dari impian itu selama tujuannya emang bagus gitu loh ya. Nah, jadi selamat Hari Pendidikan Nasional, selamat merefleksi diri, dan semoga kita semua bisa menjadi penyumbang keberhasilan dan kemajuan negeri kita dan bangsa kita Indonesia. Itu aja ya dari aku. Duh, nggak sadar udah lama banget podcastnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.